Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22 dengan judul Air Bah Surut. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh ada untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah Engkau sendiri yang berbicara untuk kami, sehingga kami semua diberikan kemampuan dalam pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengerti, kami paham, sehingga firman yang didengar akan juga kami lakukan. Ampunilah kesalahan dan dosa kami Bapa, pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga semua orang yang mendengarnya boleh diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 dengan judul Air Bah Surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengelurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya.
segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluar juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan 22. Maka perenungan kali ini kita mulai dengan pertanyaan, mengapa harus ada air bah? Kita melihat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 7, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6 berkata, "Maka menyesallah Tuhan," atau bersedihlah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi air bah itu ada di muka bumi karena Tuhan melihat betapa kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sangat merajalela dan amat sangat terlalu jahat. Sehingga Tuhan bersedih dan hatinya menjadi pilu karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sampai Tuhan merencanakan untuk, ayat 7 berkata, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal, aku bersedih bahwa aku telah menjadikan mereka." Dipertegas lagi dalam ayat 11 pasal 6, "Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan," ayat 12, "sebab semua manusia telah menjalankan kehidupan yang rusak di bumi." Jika air bah itu didatangkan oleh Tuhan, tentu kejahatan manusia itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bukan kejahatan biasa. Alkitab tidak mencatat di sini kejahatan apa yang dilakukan manusia ketika itu. Tetapi ketika Tuhan berencana untuk menghapuskan segala yang hidup di dalam bumi ini, itu berarti kejahatan yang dilakukan oleh manusia ketika itu sungguh sangat luar biasa. Bukan kejahatan-kejahatan biasa. Maka untuk menghapuskan semua yang hidup di bumi ini, Tuhan memerlukan orang benar untuk menjadi mitra kerjanya dalam melaksanakan rencananya Tuhan. Maka Kejadian 6 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ia adalah orang benar dan hidupnya tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Di antara manusia yang tidak melakukan kejahatan, Tuhan mendapati hanya Nuh. Karena Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera.
Sebab dengan bahtera itu akan menjadi tempat tinggal, akan menjadi rumah selama adanya air bah. Maka Nuh ketika mendengar perintah dari Tuhan untuk membangun sebuah bahtera, maka Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Ketika perintah itu disampaikan, Nuh tidak berbantah-bantah, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak ahli dalam membuat bahtera ini dan itu, tetapi Nuh melakukan perintah Allah tepat seperti yang Allah mau. Kejadian 6 ayat 22. Dan kita lihat dulu ukuran daripada bahtera itu. Ukuran bahtera dituliskan dalam Kejadian 6 ayat 15. Panjangnya 300 hasta. Itu sekitar 135 meter. Lebar 50 hasta atau 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta, 13,5 meter. Dengan model 3 tingkat yaitu bawah, tengah, dan atas. Nah, bahtera dengan ukuran yang demikian ini akan menampung Nuh dan keluarganya beserta dengan hewan-hewan yang disuruh Tuhan untuk bersama tinggal di bahtera dengan berpasang-pasangan. Segala jenis hewan melata, segala jenis burung-burung di udara itu masuk semua di dalam bahtera. Bahtera itu menjadi tempat tinggal selama ada air bah. Kemudian Tuhan setelah selesai pembangunan bahtera itu, maka Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk di dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan yang telah diperintahkan juga oleh Tuhan. Jadi ada 8 orang, Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan juga istri dari anak-anaknya. Jadi jumlahnya adalah 8 orang manusia. Dan dengan hewan-hewan yang telah diatur oleh Tuhan. Pada waktu Nuh memasuki bahtera itu, Nuh ada di usia 600 tahun. Nuh ada di usia 600 tahun. Maka selama 40 hari, 40 malam lamanya, kita bisa baca dalam Kejadian 7 ayat 12, turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan bahwa ketika hujan turun 1-2 hari dengan lebat, tidak pernah berhenti, maka kita akan ada pada perasaan khawatir. Jangan-jangan terjadi banjir. Dan bukankah kita telah menyaksikan bahwa pernah ada banjir diakibatkan oleh hujan yang turun terus-menerus berhari-hari. Kita bisa melihat bagaimana kalau 40 hari 40 malam lamanya hujan turun lebat dan tanpa berhenti. Maka itu terjadilah air bah. Bukan itu saja, tapi dalam Kejadian 7 ayat 11 mengatakan bahwa terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan air itu naik sehingga bahtera itu terangkat, mengapung-apung
selama ada air bah. Dengan ketinggian air bah, dalam Kejadian 7 ayat 8 dikatakan 6,7 meter atau 15 hasta dari segala gunung tinggi ditutupinya. Jadi dengan ketinggian 6,7 meter dari gunung yang tertinggi, sehingga matilah segala yang hidup di bumi. Dan dengan ketinggian air bah yang demikian, maka bumi seperti hanya terdiri dari lautan saja karena penuh dengan air. Sehingga tidak ada pemandangan lain selain daripada air di dalam bumi ini. Dan tidak ada kehidupan. Firman Tuhan berkata, segala yang hidup di bumi mati binasa. Kita bisa baca juga dalam Kejadian 7 ayat 21 dan 22. Kejadian 7 ayat 21 dan 22. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Ayat 22. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dahsyat dan luar biasa apa yang terjadi ketika itu, ketika ada air bah. Tidak ada lagi kehidupan. Maka hanya Nuh dan keluarganya dan semua ternak yang ada yang mendapatkan selamat karena mereka aman di dalam bahtera yang dibuat Nuh atas perintah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bahtera yang dibuat oleh Nuh ini, itu dapat menghalau segala kekacauan dan melepaskan dari bencana yang amat sangat dahsyat yang pernah menimpa bumi. Bencana yang besar yang terjadi di bumi ini dihalau dengan bahtera yang kecil. Semua bencana itu menjadi yang menyebabkan melenyapkan manusia, semuanya itu karena ada orang kudus di dalamnya. Artinya, semua bencana yang besar yang pada akhirnya masih menyisakan ada yang hidup, itu karena ada orang kudus di dalamnya. Dan Tuhan telah menunjuk Nuh sebagai orang yang kudus untuk memulaikan suatu kehidupan baru di bumi, suatu masa depan yang baik melalui Nuh dan keluarganya. Di antara semua orang yang jahat, Tuhan masih melihat Nuh, dan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sekali lagi ada 8 orang manusia yang hidup benar, takut akan Tuhan, keluarga Nuh ini yang selamat dan juga bersama dengan segala jenis hewan yang bersama pada bahtera itu. Selama 40 hari Tuhan melenyapkan, menghapuskan segala yang ada di bumi. Selama 40 hari Tuhan menghabiskan orang-orang yang tidak mau bertobat. Dan juga
tidak ada kehidupan di bumi ketika air bah itu terjadi. Nuh berada di dalam bahtera selama kurang lebih 1 tahun. Dan di dalamnya dia bertahan hidup. Pada waktu Nuh berada di dalam bahtera, dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak melihat pemandangan lain selain daripada apa yang ada di dalam bahtera itu. Karena pada zaman itu belum ada televisi, belum ada HP, bahkan jaringan internet, apalagi. Ia hanya melihat keluarganya dan juga hewan-hewan yang ada di sana. Tetapi Nuh tetap bertahan hidup dalam kondisi yang demikian. Dan Nuh juga bekerja setiap hari karena ia harus memelihara kehidupan selama ada dalam bahtera itu. Ia memberi makan keluarganya dan segala jenis hewan di dalamnya. Tentu ia bekerja bersama dengan keluarganya sesuai dengan pengaturannya. Dan semua makanan di bahtera itu dicukupkan oleh Tuhan selama kurang lebih 1 tahun mereka ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melakukan karya keselamatan tanpa respon dari manusia. Tuhan selalu mengajak manusia bukan cuma untuk taat saja, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan. Dan ini adalah sebuah pengalaman iman dari Nuh, seorang yang beriman, yang taat kepada Tuhan, dan dia bertanggung jawab dengan kerja pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Nuh melakukannya dengan sangat baik sampai air bah selesai. Air bah berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Kejadian pasal 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Tuhan yang mengadakan air bah. Tetapi juga Tuhan yang menghentikan air bah itu. Pada ayat 8, pada pasal 8 yang kita baca, yang menjadi bahan bacaan sepanjang minggu ini, dikatakan pasal 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Allah yang maha kuasa, yang berkuasa untuk mengadakan air bah, menurunkan hujan dari langit dan membuka mata air yang ada di samudra raya. Maka Allah juga yang menghentikan air bah itu. Menghentikan hujan untuk berhenti turun dari langit. Allah yang penuh dengan kuasa. Ayat 8 berkata, karena Allah mengingat Nuh. Karena Allah mengingat orang yang hidup benar, yang tidak bercela, yang takut akan Allah. Karena Allah mengingat Nuh ada di dalam bahtera, maka Allah berkasih karunia untuk menghentikan air bah itu. Maka air itu mulai surut, air bah itu mulai surut, mulai turun, sampai bumi menjadi kering. Luar biasa Tuhan Allah menyatakan kuasa-Nya. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, termasuk kehidupan dan kematian segala yang hidup. Pada waktu air bah ada
berkuasa di bumi selama 150 hari. Maka kita bisa membayangkan keadaan bumi ketika itu menjadi sangat senyap, sunyi karena tidak ada lagi kehidupan. Dan Nuh ada di dalam bahtera. Dan Allah menghentikan air bah itu. Dan air bah mulai surut dan bahtera kandas atau bersandar pada pegunungan Ararat. Karena air semakin turun, semakin surut. Pegunungan Ararat menurut para ahli itu di sekitar Armenia. Bagaimana Nuh tahu kalau air bah itu sudah surut? Sementara waktu itu Tuhan tidak lagi berbicara kepada Nuh. Tapi Tuhan ternyata bicara dalam banyak cara, yaitu dengan akal, dengan hikmat yang Dia berikan kepada Nuh. Setelah lewat 40 hari, kemudian Nuh membuka tingkap pada bahtera. Dan dengan hikmat yang Dia punya, Dia melepaskan burung gagak. Itu Kejadian 8 ayat 7. Tapi burung gagak yang dilepaskan itu masih kembali kepada Nuh. Selanjutnya dilepaskan lagi burung merpati. Tetapi burung merpati itu masih kembali lagi kepada Nuh karena burung merpati tidak mendapatkan tumpuan untuk kakinya. Ayat 9 dalam pasal 8. Selanjutnya Nuh menunggu lagi 7 hari. Lalu kemudian dia melepaskan burung merpati. Burung merpati kembali kepada Nuh dan dia membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Maka dari situlah Nuh tahu bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Kejadian 8 ayat 11. Selanjutnya Nuh menunggu 7 hari lagi. Nuh kembali melepas burung merpati itu dan ternyata burung merpati itu tidak lagi kembali kepada Nuh. Nah, ini menandakan bahwa telah ada kehidupan di bumi, telah ada pohon yang bertumbuh dan kemudian muka bumi sudah mulai kering. Kejadian 8 ayat 13. Mengapa Nuh melepaskan burung merpati? Burung merpati adalah simbol perdamaian. Tanda damai setelah bencana yang amat sangat besar dan dahsyat. Artinya bahwa sesudah air surut, sudah ada kehidupan di bumi. Dan setelah air bah surut, maka Nuh keluar dari bahtera itu bersama dengan keluarganya dan para hewan-hewan yang ada di bahtera. Dia keluar dari bahtera itu menunggu perintah dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga yang memerintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera, demikianlah juga Nuh menunggu saat yang tepat di mana Tuhan bicara untuk Nuh keluar dari bahtera itu. Semua yang ada di bahtera itu keluar, sebab itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 15 dalam pasal 8. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Jadi ketika Tuhan menyuruh semua yang ada di bahtera itu keluar,
dengan tujuan supaya mereka berkembang biak, bertambah-tambah, dan memenuhi bumi. Lalu kita akan ingat pada kejadian di mana kitab Kejadian di mana Tuhan menciptakan manusia untuk berkembang biak, untuk memenuhi bumi. Manusia dan hewan berkembang biak memenuhi bumi. Dan ini dengan peristiwa air bah, maka Tuhan memulai kehidupan baru dengan keluarga Nuh yang ada di dalam bahtera itu. Nah, hal pertama yang Nuh lakukan ketika keluar dari bahtera adalah dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Dia beribadah syukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan memilihnya menjadi alat keselamatan bagi dunia. Dia bersyukur kepada Tuhan bahwa air bah sudah surut dan Tuhan mengizinkan ia dan keluarganya masih ada kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh menjadi role model ketaatan bagi kita. Memang ketaatan kepada Tuhan tidak selalu menimbulkan kehidupan yang nyaman. Ada ujian dan tantangan di dalamnya. Tapi Tuhan memberi penghormatan bahwa garis keturunan Mesias atau Yesus Kristus lahir dari keturunan Nuh. Dalam hal ini dari anaknya yang bernama Sem. Kita bisa baca dalam Kejadian 11 ayat 10 sampai 26 dan Matius 1 ayat 1 sampai 7. Dari ketaatan satu orang menghasilkan keselamatan bagi dunia. Kita juga melihat dari ketaatan Yesus kepada Bapa menghasilkan keselamatan bagi dunia dan manusia. Keselamatan bukan cuma porsinya Tuhan Allah, tetapi Ia selalu melibatkan manusia di dalam karyanya. Tuhan sangat menghargai ketaatan Nuh, karena juga Nuh selain orang benar, dia juga bertanggung jawab ketika diberi tanggung jawab yang besar, membuat bahtera dan memelihara kehidupan di dalam bahtera. Dengan keterlibatan manusia yang taat, tetapi juga bertanggung jawab, maka ada pemulihan dan ada pembaharuan. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Kejadian 8 ayat 21 dan 22 Tuhan yang bicara. Kita baca dalam Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum yang dipersembahkan oleh Nuh, maka ia berfirman dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Itu janji Tuhan. Bahwa tidak akan ada lagi air bah seperti yang terjadi ini, dan kemudian alam akan memberikan hasilnya. Jadi Kejadian 8 ayat 21 dan 22 bicara tentang hubungan dan tentang alam. Kita melihat bahwa pada penciptaan itu ada Adam dan Hawa.
ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan Allah, maka kekacauan terjadi dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan hubungan menjadi rusak. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Dan Tuhan dalam kitab Kejadian 8 ini, Tuhan memperbaharui semuanya dengan menunjuk kepada Nuh. Manusia atau orang yang takut akan Tuhan untuk dimulaikannya suatu kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita baca di Kejadian 8 ini, kita pun dapat memahami bahwa setiap kejahatan atau perbuatan yang tidak benar dari setiap manusia itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Ternyata kehidupan yang penuh dengan kejahatan, yang jauh daripada Tuhan, yang tidak melakukan kehendak-Nya, itu bukan hanya memberi dampak yang buruk kepada orang itu saja atau manusia itu saja, tetapi juga akan mempengaruhi orang lain dan kehidupan di sekitar, termasuk alam. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan, maka itu pun akan menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang memiliki perasaan, sebagaimana juga dengan manusia memiliki perasaan, demikian juga Tuhan memiliki perasaan. Nah, tema minggu ini adalah lestarikan alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Untuk mendapatkan kelestarian alam dan memelihara makhluk ciptaan supaya ada masa depan, itu dimulai dari manusia yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan atau yang taat kepada Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, manusia atau pribadi model yang demikian ini akan mampu bertanggung jawab kepada Tuhan. Alam jadi rusak itu karena ulah manusia. Manusia jadi rusak, jadi jahat karena manusia itu sendiri. Manusia yang tidak punya hubungan yang dekat, yang menjalankan hidup berimannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, manusia yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka dia akan menanggung akibatnya. Jadi, cara gaya hidup manusia yang dibenahi, yang bertobat, yang hidup benar akan berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada masa depan. Mengapa manusia? Mengapa Tuhan menuntut kepada manusia? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka Tuhan menuntut kepada manusia yang diberikan akal budi. Bukan itu saja, tetapi manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan lebih tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Setiap bencana yang terjadi adalah dampak dari ulah manusia. Kejahatan manusia adalah bentuk perlawanan dan kejahatan terhadap Tuhan, Sang Pencipta. Jadi setiap umat Tuhan, juga dalam hal ini orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus, itu bertanggung jawab pada sesamanya. Artinya, bahwa setiap perbuatan seseorang Kristen
yang dia lakukan itu berdampak kepada orang lain. Maka dikatakan tadi setiap umat, setiap orang Kristen bertanggung jawab pada sesamanya. Bagaimana bentuk kita bertanggung jawab pada sesama? Yaitu dengan cara kita melibatkan diri pada karya keselamatan dari Tuhan. Artinya bumi ini akan rusak, bumi ini akan menjadi bagus dan indah dan menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Semua kembali kepada manusianya. Jadi yang harus diperbaharui pertama-tama bukan alam, tetapi manusialah, karena manusia yang diberikan kekuasaan untuk menaklukkan alam, menaklukkan tumbuhan, menaklukkan hewan. Itu semua ada di bawah kekuasaan manusia. Maka ketika manusia yang jahat itu tidak berubah, tidak bertobat, maka akan mempengaruhi kehidupan lingkungannya. Bukankah alam ini yang kita tinggal, di mana kita hidup, adalah sumber daya, sumber hidup, di mana kita menerima makanan untuk keberlangsungan hidup kita. Manusia dan alam saling berkaitan. Kita membutuhkan alam, alam juga membutuhkan kita. Jadi selalu ada hubungan, selalu ada keterkaitan. Jika kita sebagai manusia yang berakal budi, beriman teguh kepada Tuhan, itu kita dengan segala talenta, kemampuan, keterampilan kita mengelola alam, maka kita akan menikmati hasil daripada alam itu sendiri. Maka firman Tuhan tadi dalam pasal 8 ayat 22, itu janji Tuhan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, panas dan dingin, kemarau hujan siang dan malam. Artinya setelah peristiwa air bah, Tuhan menjanjikan jika bumi ini masih ada, tidak pernah berhenti masa menabur, tidak pernah berhenti masa menuai. Jadi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang menabur, dia yang akan menuai hasil dari taburannya. Dia yang menanam, dia juga yang akan menuai. Dia yang bekerja, dia yang akan menikmati hasilnya. Dia yang bekerja dan Tuhan memberkati tanah-tanah yang dikerjakan, sehingga dari kita mengerjakan, mengelola tanah, mengelola alam ini, maka kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita kelola untuk kehidupan kita sebagai makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Jadi alam ini adalah sebagai fasilitas yang Tuhan sediakan. Kita yang Tuhan tempatkan dalam dunia ini, kitalah yang berupaya. Bukan cuma dengan keterampilan, kemampuan, tetapi juga kita membangun iman, kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sehingga dengan kita membangun kehidupan iman, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, Tuhan senang akan cara hidup kita, disitulah kita mendapatkan masa depan. Contoh-contoh sederhana dari kita tetap melestarikan alam sebagai orang yang takut akan Tuhan, dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menanam, kita mengelola tanah, kita menjadi orang yang rajin bekerja, giat bekerja, sehingga apa yang kita lakukan akan berdampak bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Menjaga lingkungan tetap lestari, menjaga alam tetap lestari, menjaga makhluk ciptaan termasuk hewan-hewan, itu dimulai dari
manusia atau secara khusus orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup benar sesuai dengan firman-Nya, dan orang Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan, yang bertanggung jawab ketika diberikan tanggung jawab, maka kita akan menikmati bumi yang telah dianugerahkan Tuhan. Kita akan nyaman karena dipenuhi oleh orang-orang yang menghormati, menghargai, mengasihi, mencintai Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi pedoman buat kami menjalani kehidupan. Kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang benar, yang tulus hatinya, orang yang selalu taat kepada Tuhan, orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, menjauhkan diri dari segala bentuk-bentuk kejahatan, tetapi selalu mengalami atau membawa hidup kami berkenan kepada Tuhan, melakukan kebenaran, sehingga kehidupan kami boleh memberi dampak yang baik bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, pun bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan selalu ada kesempatan demi kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.